Pada tahun 1930, kawasan perkebunan Siluok Sawangan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi salah satu pusat penting industri kapuk Hindia Belanda. Wilayah perkebunan ini membentang dari Desa Kedawung di Kecamatan Banyu Putih hingga Desa Sawangan di Kecamatan Gringsing. Dari kawasan pesisir utara Jawa inilah lahir salah satu komoditas ekspor terbesar pada masa kolonial yang dikenal dunia sebagai Java kapok. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda bahkan mampu menguasai sekitar 85% pasokan kapuk dunia. Kapuk asal Jawa terkenal ringan, lembut, higienis, dan tidak mudah menyerap air, sehingga sangat diminati pasar internasional. Seratnya digunakan sebagai bahan isi kasur, bantal, perlengkapan tekstil, hingga pelampung keselamatan kapal yang dipasarkan ke Eropa dan Amerika Serikat. Rekaman film kolonial tahun 1930 membuka kisah ini dengan menampilkan gedung Departemen van Landbouw, Nyverheid en Handel di Buitenzorg atau Bogor, yakni Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan Hindia Belanda. Pada masa kolonial, lembaga tersebut menjadi pusat pengendalian kebijakan ekonomi, penelitian botani, statistik perkebunan, serta pengawasan komoditas ekspor Hindia Belanda. Bangunannya bergaya kolonial transisi dengan menara beratap limasan, deretan jendela tinggi, dan selasar terbuka yang menyesuaikan iklim tropis Jawa. Hingga kini, bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan telah beralih fungsi menjadi Museum Tanah dan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dari pusat administrasi kolonial inilah berbagai komoditas perkebunan diatur, mulai dari teh, kopi, gula, kina, hingga kapuk. Salah satu sektor yang kemudian menjadi andalan ekspor dunia adalah industri Java kapok di Batang, Jawa Tengah. Kamera kolonial merekam aktivitas perkebunan Siluok Sawangan yang dikelola perusahaan Belanda bernama Kultur Maat Capij Siluok Sawangan. Perusahaan ini menjadi bagian penting jaringan industri kapuk Hindia Belanda yang memasok kebutuhan pasar Eropa dan Amerika untuk bahan isi kasur, bantal, pelampung, hingga perlengkapan maritim. Pada dekade 1920 sampai 1930-an, perusahaan berkembang pesat dengan membuka lahan perkebunan luas dari wilayah Banyu Putih hingga Gringsing. Pohon randu dipilih karena sangat cocok dengan kondisi iklim pesisir utara Batang yang panas dan cenderung kering pada musim tertentu. Selain kapuk randu, perusahaan juga menanam kopi dengan sistem tanam selang. Film koleksi iFilm Museum Belanda memperlihatkan hamparan kebun randu yang luas dengan pohon-pohon berjajar rapi. Di tengah perkebunan tampak rumah-rumah administratur dan pejabat Belanda bergaya kolonial yang megah, sementara di sekelilingnya berdiri rumah-rumah sederhana milik buruh dan warga sekitar.
Pohon-pohon randu yang masih muda dirawat secara rutin. Salah satu kegiatan yang terekam adalah penyemprotan air pada batang dan area sekitar tanaman. Setelah memasuki masa panen, buah-buah kapuk yang matang dipetik menggunakan galah panjang atau penjolok, sementara sebagian pekerja memanjat langsung ke atas pohon untuk mempercepat proses panen.
Buah kapuk yang telah dipanen kemudian dipikul menuju gedung pengolahan. Di tempat inilah aktivitas pasca panen berlangsung sangat sibuk dan padat karya. Para pekerja, termasuk banyak buruh perempuan, duduk berjajar memisahkan serat kapuk dari kulit buah dan bijinya secara manual. Mereka bekerja tanpa pelindung pernapasan, padahal serat-serat halus kapuk beterbangan di udara dan sangat mungkin terhirup ke dalam paru-paru. Sebagian proses pengolahan masih dilakukan secara tradisional. Serat kapuk dipukul, dikibas, dan diurai agar biji randu terlepas sempurna.
Kapuk dijemur di bawah panas matahari pantura hingga benar-benar kering dan mengembang ringan. Dalam proses penjemuran, para buruh menggunakan alat tradisional berbentuk garuk bercakar ganda. Alat ini berfungsi mengurai gumpalan kapuk agar lebih mengembang sekaligus membantu memisahkan sisa biji dari seratnya. Saat penjemuran berlangsung, alat tersebut juga digunakan untuk membalik hamparan kapuk agar kering merata tanpa perlu disentuh langsung dengan tangan. Proses ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien, meskipun debu dan serat kapuk yang beterbangan tetap membuat para pekerja rentan mengalami gangguan pernapasan. Namun di balik kejayaan Java Kapok, kehidupan para buruh Bumiputra justru dipenuhi ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi. Sebagian besar tenaga kerja berasal dari desa-desa sekitar Batang, sementara sebagian lainnya didatangkan dari luar daerah. Sistem kerja di perkebunan menerapkan target harian, sedangkan upah ditentukan berdasarkan jumlah buah kapuk yang dipetik atau banyaknya serat yang berhasil dipisahkan dari biji randu. Karena upah yang diterima sangat kecil, para pekerja sering terpaksa bekerja lebih lama di bawah panas terik pesisir utara Jawa demi memenuhi target agar tetap memperoleh bayaran penuh. Mereka umumnya tinggal di bedeng-bedeng komunal beratap rumbia yang disediakan perusahaan dengan fasilitas sanitasi yang minim dan lingkungan yang padat. Kondisi itu sangat kontras dengan rumah-rumah dinas administratur dan sinder Belanda yang megah dan nyaman. Struktur kerja di perkebunan diterapkan secara sangat hierarkis. Jabatan tertinggi dipegang orang-orang Eropa, sementara mandor pribumi menjadi pengawas lapangan yang memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target perusahaan. Dalam sistem perkebunan Siluwok Sawangan, posisi mandor sangat penting sekaligus dilematis. Para administratur Belanda umumnya tidak terlibat langsung dalam pengawasan pekerjaan sehari-hari. Tugas tersebut dijalankan oleh mandor yang memastikan para buruh datang tepat waktu, bekerja sesuai aturan, dan memenuhi target produksi. Mandor juga menjadi alat pendisiplinan di lapangan. Banyak bentuk kekerasan struktural dijalankan melalui tangan para mandor demi menjaga kepentingan perusahaan. Untuk mempertahankan jabatan dan kepercayaan atasan kolonial, sebagian mandor menerapkan disiplin keras terhadap para buruh. Mereka dapat memberi teguran, memotong upah, hingga melakukan intimidasi fisik terhadap pekerja yang dianggap lalai atau tidak memenuhi target. Selain mengawasi pekerjaan, mandor juga berperan dalam perekrutan tenaga kerja. Ketika musim panen tiba dan kebutuhan pekerja meningkat, perusahaan memanfaatkan pengaruh sosial para mandor di desa-desa sekitar Batang.
Dengan hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, atau iming-iming panjar dan uang muka, mereka membujuk warga desa agar bersedia bekerja di perkebunan. Mandor juga menjadi perantara bahasa dan budaya antara pihak kolonial dan para buruh. Sebagian besar administratur Belanda tidak memahami bahasa Jawa yang digunakan pekerja, sehingga mandor yang menguasai bahasa Jawa, Melayu pasar, atau sedikit bahasa Belanda menjadi penerjemah instruksi kerja sekaligus penyampai keluhan buruh kepada perusahaan. Posisi mandor akhirnya menjadi sangat kontradiktif. Di lingkungan desa, mereka dipandang lebih terpandang dibanding buruh biasa karena memiliki penghasilan lebih tinggi dan kedekatan dengan penguasa kolonial. Namun di sisi lain, banyak mandor juga dibenci sesama pribumi karena dianggap menjadi perpanjangan tangan company yang membantu menekan rakyat sendiri. Rendahnya upah membuat banyak buruh terjebak dalam sistem utang atau kasbon yang dikenal sebagai cekokan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka meminjam uang maupun bahan pangan dari warung rekanan perkebunan. Akibatnya, sebagian besar upah habis untuk membayar utang, sehingga mereka terus bergantung pada perusahaan. Ketergantungan ini bahkan kerap berlangsung turun-temurun dalam keluarga buruh perkebunan. Selain tekanan ekonomi, kehidupan para pekerja juga dibayangi risiko penyakit tropis, kelelahan berat, dan kematian akibat kondisi kerja yang keras. Jejak sejarah para buruh perkebunan itu masih dapat ditelusuri melalui keberadaan Kerkhoffplelen dan beberapa makam sederhana di kawasan bekas perkebunan yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tempat-tempat tersebut menjadi pengingat bahwa kejayaan Kapuk Batang pada masa kolonial dibangun di atas kerja keras dan penderitaan ribuan buruh bumi putra. Setelah benar-benar kering, serat kapuk dipadatkan menggunakan alat pres. Pada tahap awal, pengepresan masih memakai alat tradisional berbasis tenaga manusia dengan sistem ulir kayu atau dongkrak tangan. Cara ini digunakan untuk mengecilkan volume kapuk yang sangat ringan agar lebih mudah disimpan dan diangkut tanpa merusak elastisitas seratnya. Seiring berkembangnya industri, sebagian pengolahan mulai memakai mesin pres hidrolik untuk menghasilkan bal-bal kapuk berbahan goni dalam jumlah besar. Bal-bal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus sebelum diangkut menggunakan gerobak sapi, gerobak kuda, maupun truk menuju tempat penampungan.
Di sekitar kawasan perkebunan tumbuh kehidupan sosial yang mengikuti denyut ekonomi kebun. Pedagang makanan berjualan di pinggir jalan untuk melayani para buruh dan pekerja perkebunan. Sementara itu, gedung-gedung perusahaan Belanda atau Gedung Nederland berdiri sebagai simbol kuat kekuasaan ekonomi kolonial di wilayah tersebut. Dalam proses distribusi, jalur kereta api memegang peranan yang sangat vital. Keberadaan stasiun Kuripan di Subah dan jalur rel lintas utara Jawa
memungkinkan bal-bal kapuk diangkut dengan cepat menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mengambil alih berbagai aset perkebunan milik Belanda pada akhir 1950-an. Perkebunan Siluwok Sawangan pun resmi dinasionalisasi dan kemudian dikelola oleh perusahaan negara di bawah naungan PT PN 9. Di tangan pemerintah Indonesia, perkebunan ini tetap mempertahankan aktivitas produksinya sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. Ribuan tenaga kerja lokal masih menggantungkan hidup dari kebun yang sejak masa kolonial dikenal sebagai penghasil kapuk berkualitas ekspor tersebut. Namun, memasuki pertengahan abad ke-20, industri dunia mulai berubah. Revolusi petrokimia melahirkan bahan-bahan baru seperti polyester dan busa poliuretan yang diproduksi secara massal. Material sintetis ini jauh lebih murah, kualitasnya seragam, dan lebih praktis digunakan dibandingkan kapuk alami. Akibatnya, permintaan dunia terhadap Java kapok terus menurun. Pohon-pohon randu yang selama puluhan tahun menjadi simbol kejayaan Siluwok Sawangan perlahan kehilangan nilai ekonominya. Masa keemasan kapuk pun mulai berakhir. Menghadapi perubahan pasar global, pengelola perkebunan mengambil langkah besar untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Pohon-pohon randu tua ditebang secara bertahap dan lahan perkebunan dialihkan menjadi kebun karet. Keputusan ini terbukti tepat. Kebutuhan industri otomotif dan manufaktur dunia terhadap karet alam terus meningkat. Siluwok kemudian berkembang menjadi salah satu penghasil utama karet jenis Ribbed Smoked Sheet (RSS), yaitu lembaran karet yang diproses melalui pengasapan khusus sehingga memiliki daya lentur dan ketahanan tinggi untuk pasar ekspor internasional. Selain memproduksi karet, kawasan perkebunan juga mulai mengembangkan sektor agrowisata. Salah satu yang cukup dikenal adalah Bukit Sri Gunung di wilayah Afdeling, Kedondong. Destinasi ini memanfaatkan area peremajaan kebun karet dan menawarkan panorama alam yang asri di dekat jalur Pantura. Transformasi tersebut menunjukkan bagaimana Siluwok Sawangan terus beradaptasi mengikuti perubahan zaman. Dari pusat produksi kapuk pada era kolonial, kawasan ini berkembang menjadi sentra agroindustri modern yang tetap mempertahankan nilai sejarah dan potensi alamnya.